main game online. Kemudian berdampak pada mereka tidak bersekolah. Selain berdampak tidak bersekolah, mereka sering terorganisir secara sistemik melalui kekuatan media sosial, melakukan pertarungan-pertarungan secara terbuka dan tertutup, melahirkan banyak orang yang terluka, bahkan banyak orang yang meninggal. Kemudian yang berikutnya adalah beredarnya obat-obat yang tidak layak dikonsumsi dari sisi kesehatan, yang dijual secara terbuka sebenarnya, berharga di bawah Rp10.000 dengan 3 butir, istilahnya eksimer dan sejenisnya, serta minuman-minuman yang beredar secara luas yang bisa diakses oleh anak-anak SMP. Nah, ini adalah problem yang harus segera diselesaikan. Nah, problem itu ternyata tidak bisa diselesaikan di internal sekolah melalui pendekatan bimbingan konseling. Dan problem itu juga tidak bisa diselesaikan di internal keluarga oleh ayah dan ibunya. Nah, karena problem ini tidak bisa diselesaikan di sekolah dan di keluarga, serta tidak semua problem itu bisa ditangani lewat peradilan anak, maka harus ada upaya jangka pendek yang bisa dilakukan melalui pola pendidikan disiplin siswa. Dalam kaidah bahasa saya adalah pendidikan bela negara dengan penguatan pendidikan berkarakter. Maka kami menggandeng lembaga TNI, karena TNI memiliki pengalaman dalam melakukan pola pendidikan, baik untuk kalangan militer maupun kalangan sipil. Di kalangan sipil dikenal namanya prajabatan. Di kalangan sipil hari ini untuk masuk industri banyak yang dilatih di Dodik Kodam 3 Siliwangi Lembang untuk membangun kebugaran. Nah, metodologi pendidikannya yang kami sampaikan tadi ke Pak Menteri adalah, yang pertama adalah pembangunan kualitas disiplin. 1. Melepas HP, 2. Melepas tradisi bermotor, 3. Melepas minuman keras, 4. Melepas obat-obatan terlarang, kelima, melepas konsumsi zat adaptif lainnya yang merusak saraf dan pikirannya, dengan membangun pola tidur maksimal jam 10 malam. Kemudian mereka bangun jam 4 pagi, mereka mandi, salat subuh bagi yang beragama Islam, membereskan ruang tempat tidurnya, masuk ke masjid, dan kemudian mendapat bimbingan rohani dari kiai yang menjadi bimbingan konselingnya. Setelah itu mereka sarapan pagi, setelah sarapan pagi mereka berolahraga, setelah mereka berolahraga mereka langsung mengikuti ruang kelas pembelajaran sebagaimana dia didapatkan di sekolah. Kami mendatangkan guru dari berbagai tempat, dan kemudian setelah itu mereka salat duhur, kemudian istirahat. Setelah istirahat mereka mengikuti program minat dan bakat melalui pendekatan olahraga, dan kemudian maghrib dia masuk masjid lagi, belajar ngaji lagi, kemudian sampai isya, dan kemudian nanti mereka makan malam dan kembali ke tempat mereka tidur untuk tidur malam. Jadi model itu yang kami kembangkan, dan kami tadi konsultasikan bahwa tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan terhadap hak-hak anak sendiri. Nah, kalau bicara orang banyak memperdebatkan persoalan bagaimana mereka belajarnya, pertama justru dengan barak ini mereka jadi belajar. Mereka jadi ada gurunya. Kenapa? Karena selama ini mereka bolos. Mereka tidak pernah belajar, bangunnya rata-rata jam 10 siang. Nah, ini adalah. Kemudian yang kedua, bagaimana lingkungannya di barak itu, di komplek pendidikan itu mereka mendapat lingkungan yang baik. Karena selama ini mereka di lingkungan rumahnya tidak mendapat lingkungan yang baik, di lingkungan sekolahnya tidak mendapat lingkungan yang baik, mereka menjadi anak jalanan. Nah, inilah barangkali langkah yang dilakukan oleh kami, pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah kabupaten kota di seluruh Jawa Barat sebagai bagian upaya kami untuk menyongsong generasi Indonesia Emas tahun 2045. Barangkali itu saja. Terima kasih. Tanggung jawab terhadap pengembangan dan kedisiplinan anak-anak Indonesia, kami mengajak untuk datang ke tempat mereka belajar. Itu cara yang terbaik, karena kalau menilai dari jauh dan katanya itu tidak akan pernah selesai. Tapi yang terbaik adalah mengunjungi. Setelah mengunjungi, kalau banyak pakar yang dimiliki, punya bimbingan konseling, psikologi anak, ahli gizi dan sejenisnya, bawa ke tempat berlatih. Jadilah mereka menjadi bagian dari kesempurnaan pendidikan yang kami lakukan. Artinya ada komunikasi dengan Pak Abdul Mutin mengenai hal ini? Ya, kita akan lakukan. Pak, targetnya sendiri berapa siswa, Pak? Ya, kita tidak mempunyai target berapa siswa. Adalah setiap orang tua yang akan
meminta anaknya dididik oleh kami melalui pola pendidikan disiplin ini, kami menerima dan kami akan dibuat gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga. Dan seluruh rangkaian ini adalah orang atau anak yang diantar oleh orang tuanya. Kami tidak menerima anak yang tidak berdasarkan persetujuan orang tua. Pak, kemarin Pak Pigai mendorong program ini jadi program nasional, gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kalau saya berasa bersyukur dan berterima kasih. Dan tentunya jangan dulu menjadi program nasional, uji dulu kompetensinya, sukses atau tidak. Dan kami juga sedang menyiapkan program turunannya. Setelah nanti dari komplek pelatihan militer ini, mereka nanti akan masuk ke sekolah khusus yang disiapkan di setiap kabupaten kota, yang mereka sekolahnya seperti anak-anak berbakat. Jadi mereka sekolah khusus sepak bola saya dulu punya. Nanti mereka masuk dalam sebuah komplek barak, gurunya guru biasa, kepala sekolahnya kepala sekolah biasa, tetapi mereka itu nanti didampingi oleh tim peningkatan mentoring disiplin dari kalangan TNI. Target yang sekarang 28 hari. 28 hari, setelah itu naik-kenaikan kelas. Kan nanti bulan Juni kenaikan kelas. Kalau kenaikan kelas mereka kembali ke orang tuanya karena sudah waktunya libur. Ya, yang pertama kalau jangka panjang kita akan bikin sekolah yang itu permanen tadi. Sekolah, dan di sekolah itu anak sudah akan dibikin kejuruan. Dia pengen jadi apa? Pengen jadi tentara, polisi, pengusaha, kemudian seniman. Kita buat olahragawan, kita akan buat. Kemudian yang berikutnya adalah pemerintah itu nanti akan mengintervensi dalam penataan ruang. Satu, tata ruangnya diperbaiki, sanitasi lingkungannya diperbaiki, rumah-rumah rakyatnya diperbaiki, akses jalannya diperbaiki. Tetapi kalau sampai pemerintah mengatur orang tua tidak boleh bertengkar, itu nggak bisa. Misalnya suami dengan istrinya bertengkar terus, sehingga anaknya tidak betah di rumah, depresi, broken home. Kan tidak mungkin gubernur ngurusin rumah tangga. Nah itu kesadaran orang tuanya kalau itu. Sekolah. Iya, dipindahkan ke sekolah yang sekolah itu diperuntukkan untuk minat dan bakat. Mekanismenya apakah itu laporan dari kepolisian karena itu anak-anak bermasalah atau dilaporkan dari orang tuanya? Iya, begini. Polisi kan menjaring dua. Yang pertama yang berproses berdasarkan hukum pidana anak. Kan ada mekanismenya. Dan yang harus menjadi perhatian kita semua adalah di setiap kabupaten kota tidak ada lapas untuk penitipan anak. Rata-rata tinggal di kantor anak itu. Nah ketika tinggal di kantor anak itu bagaimana? Kan ini harus ada solusi. Nah, gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya adalah yang terjaring oleh kepolisian tidak semuanya berproses pidana. Ada yang kemudian menjadi kompromi kedua belah pihak. Nah ketika kompromi kedua belah pihak ini, polisi mengembalikan pada orang tua. Orang tuanya tidak sanggup lagi, ya biar orang tuanya yang meminta kami untuk melakukan pendidikan khusus. Setelah dari keputusan dari kepolisian. Iya, itu rata-rata anak yang dijaring di kami adalah setelah kepolisian tidak lagi menangani dari sisi aspek pidana anaknya. Pak, untuk pengawasannya sendiri dari Pemprov tuh menerapkan pengawasan nggak sih Pak? Mungkin secara rutin ke barak-barak itu? Setiap hari ada pejabat dinas pendidikan provinsi Jawa Barat yang piket di situ. Kalau Ada dokter di situ, ada psikolog di situ, ada guru ngaji di situ. Kalau ditemukan ada indikasi kekerasan gitu Pak, apakah akan dievaluasi atau diberhentikan program ini gitu? Ya kalau ada indikasi kekerasan kami pasti melakukan langkah-langkah penanganan dan sampai hari ini tidak ada. Pak, apakah Kementerian HAM ikut andil untuk program mengajar ini? Siapa? Kementerian HAM. Oh kami mengundang, nanti ada bimbingan untuk anak-anak agar memahami hak asasi manusia, mana hak dan mana kewajiban sebagai warga negara. Kami sudah meminta berkunjung Pak Menteri. Nanti kan ada Pak Kanwil akan menjadi mitra kami. Nanti ada pengajar dari Kanwil untuk mengajar tentang hak asasi manusia. Dan memantau, saya minta Kanwil HAM Provinsi Jawa Barat untuk memantau apakah kegiatan kami bertentangan dengan HAM atau tidak. Siap.